Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, para pemirsa podcast PGSD FKIP Univet Bantara Sukoharjo. Ketemu lagi dengan saya sebagai host, saya Tri Sutrisno, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga, dan selaku juga sebagai Ketua Program Studi di PGSD Univet Bantara Sukoharjo. Halo para pemirsa, kita ketemu lagi di podcast PGSD Univet Bantara Sukoharjo di episode yang kedua. Di dalam episode yang kedua ini nanti kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu para alumni PGSD Univet Bantara Sukoharjo. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena mereka ini termasuk para lulusan yang ekspres. Kenapa saya katakan ekspres? Ekspres terkait dengan masa studinya yang tepat waktu, ekspres ketika sudah lulus langsung diserap atau langsung diterima di CPNS, khususnya di wilayah Solo Raya. Berikut langsung kita berkenalan dengan tamu kita, yaitu ada dua alumni kita. Yang pertama di sebelah kiri kita, ya, Mbak Antika Sulistiawati. Ya, Mbak Antika Sulistiawati ini informasi adalah lulusan tahun 2000, angkatan 2013, lulusan tahun 2017. Oke. Kemudian di sebelah kirinya Mbak Yeni Nuryaningsih, ya, angkatan 2014, lulusan tahun 2018. Nah, keduanya ini katakan ekspres karena di tahun 2018, formasi tahun 2018 CPNS, dua-duanya ini keterima ya di wilayah Solo Raya. Untuk Mbak Antika ini di wilayah kota Surakarta, kemudian Mbak Yeni di Kabupaten Klaten, ya. Oke, kita sapa dulu Mbak Antika. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian Mbak Yeni, selamat pagi. Selamat pagi juga. Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, karena ini adalah acaranya ngopi. Tahu ngopi belum? Belum. Ngopi itu adalah ngobrol pintar dan inspiratif para guru Indonesia. Maka disingkat ngopi pagi. Kebetulan di sini juga sudah ada kopi. Sebelum kita nanti berbincang-bincang, tak enak rasanya kalau kita tidak istilahnya menyeruput atau minum sedikit kopi untuk lebih menghangatkan, sehingga nanti dalam ngobrol nanti akan lebih akrab dan lebih enak. Mari bisa kita untuk nikmati. Baik, untuk yang pertama ini Mbak Antika. Mbak Antika ini keterima di CPNS tahun 2018. Ya, 2018. Unit kerjanya mana Mbak Antika? Saya saat ini unit kerjanya di SDN Beratan 1 nomor 71 Surakarta. SDN Beratan 1 nomor 70 Surakarta, ya. Tepatnya di Kecamatan Lawean, ya, Pajang Lawean, ya. Oke, yang kedua Mbak Yeni, unit kerjanya di mana ini? Di SD Negeri 1 Wadung Getas, Kecamatan Wonosari. SD Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, ya. Oke, yang pertama Mbak Antika, coba bisa dibagikan pengalamannya ya, terutama pada saat melakukan kegiatan perkuliahan di PGSD ya sejak tahun 2013 sampai 2017. Bisa disampaikan untuk pesan dan kesannya gitu ya. Monggo. Terima kasih Pak Tri. Untuk kesan dan kesan saya, yang terkhususnya kesannya dulu ya. Ketika saya masuk di Universitas Veteran Bangsa Nusantara Sukoharjo, terkhususnya PGSD, pada tahun 2013 ya. Saya juga mengalami banyak sekali pengalaman yang pastinya berharga sekali. Dari saya mulai nol, tidak mengerti apa itu kurikulum, apa itu cara kita mengajar di sekolah. Di sini kita diajarkan pastinya melalui guru-guru atau dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Saya sangat bangga menjadi salah satu alumni di tempat ini, sehingga saya juga berusaha untuk lulus tepat waktu, lulus dari tempat ini, sehingga nantinya ketika sudah ada contohnya angkatan CPNS, kita bisa ikut serta di dalamnya. Pasti menyenangkan.
Oke, itu kesannya. Mungkin ada dukanya kuliah di PGSD, atau mungkin karena dosennya itu terlalu galak misalkan, atau apa kan yang nantinya mungkin wah kok berkesan, ini kok duka saya selama kuliah di PGSD Univet Bantara Sukoharjo. Untuk dukanya sepertinya tidak sampai seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Tidak ada yang menyakiti hati, karena dosen-dosen di tempat ini sangat komunikatif, sekali untuk diajak kerjasama, diajak konsultasi. Itu adalah salah satu yang terpenting bagi mahasiswa, karena kan mahasiswa kami sudah dewasa, sehingga kami juga harus membutuhkan dosen yang benar-benar mengerti kebutuhan kami, apa yang harus kami lakukan, mereka mau membimbingnya dengan baik. Luar biasa ya. Jadi Mbak Antika ini memang lebih banyak ke sukanya ya daripada dukanya ya. Karena memang untuk di PGSD Univet Bantara Sukoharjo ini, terutama untuk dosen-dosennya, yaitu memang benar-benar komunikatif, benar-benar full melayani, dan juga ditunjang dengan fasilitas yang bagus pula ya di PGSD Univet. Oke. Baik, selanjutnya mungkin dari Mbak Yeni ya. Tadi kan Mbak Antika sudah menyampaikan suka dan dukanya. Mungkin Mbak Yeni kah ada juga suka dan dukanya selama kuliah di PGSD tahun 2014 sampai 2018 ya. Oke. Sukanya itu begitu banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan, Pak. Terutama kan saya juga menjadi salah satu mahasiswa yang ikut pertukaran mahasiswa di Bima. Itu sangat menyenangkan sekali. Banyak pengalaman yang begitu saya dapatkan, dari yang mulai tidak mengerti model pembelajaran, cara mengajar, kemudian komunikasi dengan orang banyak. Itu dengan saya belajar di sini dan mengikuti pertukaran mahasiswa, saya menjadi tahu dan mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, cara mengajar, menyampaikan dengan baik. Kalau untuk dukanya sama dengan Mbak Antika. Senang karena banyak begitu pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan yang tidak saya dapatkan di luar. Jadi menurut saya sangat menyenangkan, tidak ada dukanya. Tidak ada dukanya. Ya, kenapa tidak ada dukanya Mbak Yeni? Ya, karena menurut informasi Mbak Yeni ini di PGSD bisa dikatakan kalau dalam syuting sinetron itu cinlok gitu ya. Artinya dia mendapatkan jodoh juga di PGSD ya Mbak ya. Maka Mbak Yeni mengatakan ini suka terus gitu, gak ada dukanya. Termasuk di sini sudah mendapatkan jodoh di PGSD juga. Satu kelas ya. Dan kebetulan juga jodohnya atau suaminya ini sudah menikah ya. Suaminya juga sudah keterima juga ya. Tahun ini ya. Lain kali nanti kita undang juga nanti dengan Mbak Yeni gitu ya. Pasangan alumni PGSD yang sangat-sangat ekspres dan inspiratif gitu ya. Bisa dijadikan contoh bagi adik-adiknya. Oke, apa tadi yang dikatakan Mbak Yeni terkait dengan pengalamannya dia waktu di Bima, yaitu di program pertukaran mahasiswa ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada adik-adik Univet Bantara Sukoharjo, khususnya mahasiswa PGSD maupun bagi yang calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftar bergabung dengan PGSD, bahwa di PGSD Univet Bantara Sukoharjo itu ada program yang dinamakan adalah SPADA ya pada saat itu ya. Jadi program pertukaran pelajar ataupun mahasiswa tidak hanya di wilayah regional tetapi sudah berbeda pulau ya. Pada waktu itu Mbak Yeni di Bima ya. Kebetulan yang mengantar juga saya sendiri, dan itu juga pengalaman saya ketika naik pesawat pertama kali, yaitu pada saat nganter mahasiswa kami di STKIP Bima. Karena pengalaman pesawat ini luar biasa ya Mbak ya. Pada waktu itu pesawatnya itu tidak hanya Boeing, tetapi juga ada pesawat yang menggunakan baling-baling ya, kitiran ya bahasa Jawanya. Itu luar biasa. Oke, pengalamannya. Jadi dengan pengalaman ketika pertukaran mahasiswa tentu saja menambah pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa PGSD, tentu saja gitu ya. Baik, kemudian yang kedua Mbak Antika maupun Mbak Yeni gitu ya. Anda kan lulus langsung daftar, ikut seleksi, kemudian keterima ya. Mungkin ada sejenis kayak trik atau kiat-kiat bagi calon-calon lulusan PGSD ini nanti ketika lulus
langsung ikut seleksi dan langsung keterima? Apakah mungkin ada trik-triknya gitu ya? Mungkin bisa disampaikan. Kalau dari saya, tips dan triknya sebenarnya simple. Kita perlu berdoa dulu. Yang pertama berdoa dulu. Awali setiap apa yang mau kita lakukan itu pasti dengan doa. Iya, benar juga. Itu adalah cara menguatkan kita supaya apa sih tujuan kita, apa maunya kita, apakah kita hanya sekedar ikutan aja daftar CPNS atau memang benar-benar kita mau jadi seorang abdi negara. Iya. Yang kedua itu tadi belajar dengan tekun, jangan melupakan apa yang sudah kita pelajari ketika kita di kampus. Yeah. Karena itu sangat amat membantu kita dalam menjawab soal-soal tersebut. Kalau dari saya cukup. Iya. Luar biasa ya. Jadi yang pertama, kiat-kiatnya atau triknya, awali setiap kegiatan itu dengan doa ya. Kemudian yang kedua, belajar. Ya, jadi belajar dan belajar. Oke. Ya, kemudian Mbak Yeni, monggo. Kalau saya tips triknya ya kurang lebih sama dengan Mbak Antika, tapi juga saya melihat di peluang kerja yang saya lamar itu bagaimana. Jadi kita itu jangan pernah melupakan peluangnya itu, sisi kesempatannya itu loh Pak. Jadi jangan hanya daftar ini, daftar memang semua itu sudah ditakdirkan sama ada Allah. Mengatur, ya. Tapi kita kan juga harus berusaha juga. Jadi tidak hanya asal daftar ya, apalagi sistemnya rekrutmen CPNS sekarang itu kan langsung ditujukan pada unit kerjanya. Jadi ketika memilih di unit A atau di SDA itu nanti juga akan seleksinya di situ, kemudian keterima SK-nya pastinya juga akan di situ ya. Jadi harus pandai-pandai melihat peluang. Misalkan ini di daerah ini pesaingnya tidak terlalu banyak, mungkin itu bisa jadikan peluang gitu ya. Oke. Ini kan sudah menjadi guru ya, sudah berpengalaman juga, kurang lebih hampir 2 tahun gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan ini nanti saya juga sebagai ketua program studi bisa menjadi masukan juga buat kami dan para dosen kami ya. Nah, menurut Anda, apakah yang Anda dapatkan di perkuliahan PGSD Univet Bantara Sukoharjo relevansi dengan apa yang ada di kebutuhan masyarakat, terutama di SD Beratan 1 dan SD Wadung Ketas 1. Gimana menurut pendapat untuk Mbak Yeni dan Mbak Antika? Monggo. Kalau menurut saya sangat relevan sih Pak, terutama dari segi kan kita pada saat kuliah itu diajari metode pembelajaran, kemudian kita diajar juga IT tentang cara membuat media video pembelajaran itu sangat-sangat bermanfaat sekali karena kan kita tidak pernah tahu zamannya bagaimana, seperti ini pandemi daring ini. Nah ini kan kita juga membutuhkan keahlian IT juga. Itu sangat relevansi dari ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan. Alhamdulillah, jadi sangat relevan sekali teman-teman untuk para adik-adikku mahasiswa PGSD dan para calon mahasiswa PGSD, bahwa kurikulum yang diterapkan di PGSD ternyata sangat relevan di kebutuhan masyarakat, terutama di SD Kedung Wates tadi ya. Oke, mungkin Wadung Ketas. Ada pendapat lain? Kalau relevan atau tidak, pasti sangat relevan. Karena kita memang di kebutuhan kuliah dan di sekolah dasar itu sangat berjalan dengan seimbang. Ya. Di sekolah kita membutuhkan media pembelajaran, sedangkan di kampus juga kita sudah diajarkan bagaimana cara membuat media pembelajaran. Di sekolah kita dituntut untuk membuat yang namanya RPP, ya Pak ya. Nah di kampus kita juga diajarkan untuk membuat RPP yang baik dan benar. Sangat relevan. Alhamdulillah, sangat relevan sekali. Kemudian ini kan masa pandemi corona ya, jadi dari kebijakan pemerintah untuk mematuhi 5M ya. Nah tentu saja juga berdampak dalam dunia pendidikan ya. Pada saat ini tidak bisa bertatap muka, tidak bisa luring, namun pembelajaran tetap harus bisa berjalan dengan menggunakan sistem daring. Nah menggunakan sistem daring ini kan bagi seorang guru mungkin bisa dikatakan hal baru,
tapi juga bisa dikatakan tidak hal baru karena sudah pernah mempelajari tentang perkembangan IT gitu ya. Nah, menurut Anda Mbak Yeni, Mbak Antika gitu ya, di dalam kondisi pandemi corona seperti ini, pembelajaran dengan daring, apa sih yang menjadi sebuah kesulitan bagi Mbak Yeni dan Mbak Antika dalam proses pembelajarannya? Kalau untuk kendalanya atau masalahnya itu dari segi HP ya Pak. Kan pada saat pembelajaran daring itu diperlukan sarana yaitu sebagai penghubungnya HP. Nah itu ada banyak orang tua atau siswa itu tidak memiliki HP. Selain itu juga kalaupun memiliki itu kendalanya juga ada sinyal. Kemudian kendalanya lagi itu juga kan orang tua itu bekerja dari pagi sampai sore. Dan itu tidak full HP-nya HP-nya standby untuk siswa. Jadi kan kendalanya ada yang mengirim sampai malam, kemudian tidak bisa mengikuti apabila ada kegiatan Zoom, paginya tidak bisa mengikuti ya. Jadi terkendala karena memang fasilitas ya. Jadi setiap anak didik dengan orang tuanya itu memiliki tingkat perekonomian berbeda-beda. Ada yang orang tua bisa memfasilitasi anak penuh, ada yang orang tua memang belum bisa memfasilitasi. Jadi sehingga akan ada sejenis kayak kendala di situ ya. Mungkin ada sebuah solusi untuk kendala yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi. Kalau saya solusinya begini Pak, saya kan setiap harinya itu membuat video pembelajaran. Nah untuk mengatasi itu saya upload ke YouTube dan itu anak bisa sewaktu-waktu belajar dari situ apabila terhalangi oleh HP-nya kan dibawa orang tuanya. Oke, jadi sewaktu-waktu bisa untuk melihat ya dari uploadan yang dikirim oleh Mbak Yeni. Jadi ya. Tidak ketinggalan dan tidak menjadi sebuah permasalahan ya bagi lulusan PGSD di era pandemi seperti ini dalam bekerja ya. Luar biasa. Mungkin Mbak Antika bisa disampaikan dalam kondisi pandemi seperti ini apa yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran di SD Pratan tadi? Kalau yang saya lakukan memang tadi kendalanya yang utama pasti alat komunikasi Pak. Karena tidak semua anak dipegangi handphone satu persatu. Ada handphone yang hanya mungkin orang tuanya saja yang punya. Ada juga kemudian anak yang punya tetapi orang tuanya bekerja. Padahal ketika masa pandemi seperti ini yang kita hadapi itu tidak hanya murid, tetapi kita juga banyak komunikasi dengan wali murid juga. Itu juga harus diperhitungkan dengan baik. Nah kalau kendalanya sama tadi sinyal itu juga salah satunya yang bisa kami lakukan atau yang bisa saya lakukan hampir sama dengan Mbak ini, yaitu pembuatan video pembelajaran. Kalau Mbak ini tadi diupload di YouTube nggih. Kalau kita punya grup wali murid kita kirimkan di grup tersebut. Jadi materi bisa dikirim, di-share di grupnya wali murid ya. Jadi ini yang belajar tidak hanya muridnya, tetapi wali muridnya juga belajar ya. Luar biasa idenya ya. Baik, ini mungkin di segmen terakhir atau pertanyaan terakhir itu ya. Nah, ini kan akan ditonton oleh banyak orang termasuk para lulusan SMA sederajat yang tahun ini akan lulus gitu ya. Mungkin ada sejenis kayak motivasi bagi para calon lulusan untuk nanti ketika sudah lulus untuk melanjutkan perkuliahan, melanjutkan kuliah di PGSD Univet Bantara Sukoharjo ya. Mungkin bisa disampaikan ajakan, motivasi dan sebagainya. Dan tak lupa juga bagi adik-adik kami atau adik-adiknya Mbak Yeni, Mbak Antika yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan kuliah baik semester 2, 4, 6, dan 8 yang saat ini sedang mengerjakan tugas skripsi, bisa diberikan motivasi untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan proses perkuliahan ya. Untuk yang pertama siswa-siswi yang kelas 9 ya Bapak ya, SMA atau SMK yang saat ini atau nanti akan melaksanakan ujian nasional dan nantinya akan lulus ya, kami sangat berharap anak-anak semua pilihlah di Universitas Veteran Bank Nusantara. Karena apa? Di sini ada dosen-dosen yang sangat berkompeten, fasilitas yang baik dan menunjang untuk masa depan kalian. Jangan takut untuk memilih di tempat ini,
karena kami buktinya. Ya, karena kami buktinya lulusan PGSD bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi yang lain. Dan ini buktinya lulus tepat waktu dan langsung keterima CPNS. Selanjutnya Mbak Yeni. Ya, untuk adik-adikku semua yang kelas 12, mari bergabung di Univet Bantara Sukoharjo karena kuliah di sini itu sangat menyenangkan. Relevansi dengan dunia kerja sesuai kurikulumnya, dan ayo bergabung jangan ragu. Ya, ayo bergabung jangan ragu ya. Oke, di tempat kita PGSD Univet Bantara Sukoharjo itu ya, untuk lebih menyemangati bagi para mahasiswa di mahasiswa PGSD Univet Bantara Sukoharjo dan bagi para calon lulusan SMA yang ingin bergabung di PGSD Univet Bantara Sukoharjo, kita punya sebuah slogan. Sudah tahu belum slogannya? Belum ya, mungkin pada saat Anda kuliah belum ya. Jadi slogannya adalah tetap semangat, ingat masa depan, lupakan mantan ya. Bisa ditirukan? Follow me ya. Tetap semangat, ingat masa depan, lupakan mantan. Sekali lagi yang lebih kompak. Ya, oke. Tetap semangat, ingat masa depan, lupakan mantan. Oke, baik para pemirsa podcast PGSD FKIP Univet Bantara Sukoharjo. Demikian tadi adalah ngobrol santai atau ngobrol pintar dan inspiratif para guru Indonesia. Kebetulan hari ini kita bisa sharing dengan para alumni kita yang saya katakan tadi alumni Express, yaitu Mbak Yeni dan Mbak Antika. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini nanti bisa menjadi semangat bagi para adik-adikku semuanya yang saat ini sedang kuliah di PGSD, dan juga tak lupa bagi para calon lulusan SMA sederajat untuk jangan ragu ketika nanti memilih perguruan tinggi, pilihlah PGSD Univet Bantara Sukoharjo karena beliau-beliau ini adalah buktinya lulus tepat waktu, kemudian langsung terserap di dunia pekerjaan. Kebetulan juga langsung keterima di formasi CPNS tahun 2018. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai host mengucapkan selamat beraktivitas, dan apabila ada perkataan-kataan saya yang kurang berkenan di hati para alumni dan para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa diakhiri dengan ngopi lagi. Mari. Ya, mari ya.